Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang program linier pada bagian yang kelima. Langsung saja kita lihat materinya, yaitu tentang menentukan SPT-LDP atau sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabel dari DHP. Contohnya seperti ini ya. Perhatikan gambar di pojok kanan atas sini. Yang akan kita cari DHP-nya adalah yang berwarna putih ya. Langkahnya seperti apa? Kita lihat langkah-langkah yang diperlukan. 1. Ambil sebuah titik pada DHP. Jadi kita tentukan saja sebuah titik pada DHP. Di sini banyak bisa kita ambil ya. Bagaimana prakteknya nanti kita lihat. Langkah kedua, tentukan persamaan garis yang membatasi DHP. Perhatikan DHP ini yang berwarna putih ini kan dibatasi oleh beberapa garis ya. Di antaranya 1, 2, 3, ada 4 garis di sini yang membatasi. Semua harus ditentukan persamaannya. Langkah ketiga, substitusikan langkah 1 pada persamaan garis yang sudah ditentukan pada langkah 2. Bagaimana prakteknya nanti kita lihat pada contohnya. 4. Jika langkah 3 hasilnya lebih dari nilai ruas kanan persamaan, maka tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan atau lebih dari saja. Ketika apa tandanya lebih dari atau sama dengan? Yaitu ketika garisnya utuh seperti ini ya, tidak terputus-putus. Dan kalau garisnya terputus-putus, ini tandanya lebih dari saja. Dan jika langkah 3 hasilnya kurang dari nilai ruas kanan persamaan, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan atau kurang dari tanpa sama dengan. Penjelasannya sama ya, seperti yang lebih dari atau sama dengan dan lebih dari. Sekarang mari kita lihat contohnya. Contoh 1. Tentukanlah SPT-LDP yang memenuhi DHP pada gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada DHP yang tadi ya, yang berwarna putih. Kita akan menentukan SPT-LDP-nya atau sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabelnya. Langkah pertama tadi kita menentukan sebuah titik pada DHP. Jadi bisa yang ini ya. Ini berarti kan 2,2 ya. Bisa juga 4,2 atau yang lainnya. Ambil saja titik 2,2 ya ini. Kemudian kita menentukan persamaan garis yang membatasi DHP ini. Yang pertama dulu, misalkan yang ini ya. Garis yang melalui titik 0,12 dan melalui titik 8,0. Kemudian kita tentukan persamaannya seperti ini. Persamaan garis melalui titik 0,12 dan 8,0 adalah, untuk mengingatkan perhatikan rumusan yang pernah saya ajarkan pada bagian yang sebelumnya. Persamaan garis melalui titik 0, dan B,0 adalah AX tambah BY sama dengan AB. Jadi kalau melalui 0,12 dan 8,0, A-nya berarti 12, B-nya berarti adalah 8. Maka persamaannya adalah 12X tambah 8Y sama dengan 12 kali 8 adalah 96 ya. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya, menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 24. Selanjutnya titik 2,2 tadi pada langkah 1 kita substitusikan pada persamaannya. Yang ini ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. Sehingga diperoleh 3 kali 2 ya. Ditambah 2 kali 2. Berapa? 10 ya. Nah, ternyata 10 kurang dari ruas kanan persamaan. Kurang dari 24. Dengan demikian diperoleh 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 24. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Kita lihat ya. Garisnya utuh, tidak terputus-putus.
putus. Nah, kalau garisnya terputus-putus, maka tandanya adalah kurang dari tanpa sama dengan. Begitu ya. Katakanlah ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, garis yang melalui titik 0,8 dan 12,0. Kita cari lagi persamaannya ya. Persamaan garis melalui titik 0,8 dan 12,0 adalah, ingat tadi ya rumusnya AX tambah BY sama dengan AB. Berarti ini diperoleh 8X tambah 2Y sama dengan 96. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya, menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 96. Kemudian titik 2,2 tadi kita substitusikan lagi pada persamaan ini, sehingga diperoleh 2 kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 10 ya. Tentu saja 10 kurang dari 24, sehingga diperoleh pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 24. Gitu ya, penjelasannya sama tadi, kenapa pakai sama dengan dan tidak pakai sama dengan. Katakanlah ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian kita lihat lagi pada DHP-nya. DHP ini hanya ada di kuadran 1 ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, DHP hanya terdapat di kuadran 1, berarti memuat dua pertidaksamaan, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, dan XY elemen R. Jadi ingat sekali lagi, kalau DHP-nya di kuadran 1 saja, maka dua pertidaksamaan ini selalu ikut. Begitu ya. Katakanlah persamaan yang ketiga. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi DHP pada gambar di atas adalah 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 24, 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 24, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, XY elemen R. Paham ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukanlah SPT LDP yang memenuhi DHP pada gambar berikut. Perhatikan gambarnya ya. Ini yang warna putih ini adalah DHP-nya. Langkah pertama menentukan titik ya. Pada DHP misalnya kita tentukan ini saja 3,3 ya. Pokoknya yang ada pada DHP, terserah kalian mau seperti apa, tapi saya contohkan ini 3,3 ada pada DHP. Kemudian kita tentukan persamaan yang pertama. Yang ini ya. Ingat bahwa garis ini melalui titik 0,3 dan 3,0. Penyelesaiannya 1. Persamaan garis melalui titik 0,3 dan 3,0 adalah, saya ingatkan lagi ini rumusnya, berarti menurut rumus ini diperoleh 3X tambah 3Y sama dengan 9 ya. Bisa disederhanakan menjadi X tambah Y sama dengan 3, sama-sama dibagi 3 semua. Kemudian titik 3,3 tadi kita substitusikan ke persamaannya ya, sehingga diperoleh ini, lihat X-nya 3, Y-nya juga diganti 3 ya. 3 tambah 3 kan sama dengan 6. Kemudian bandingkan dengan 3 yang ruas kanan ini. Tentu saja 6 lebih dari 3. Sehingga diperoleh pertidaksamaan X tambah Y lebih dari atau sama dengan 3. Katakanlah ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita lihat lagi. Sekarang garis yang kedua, yang ini ya. Garis ini melalui titik 0,12 dan melalui titik 12,0. Kita cari lagi persamaannya. Yang kedua, persamaan garis melalui titik 0,12 dan 12,0 adalah, lihat rumusnya ya. Menurut rumus ini diperoleh 12X tambah 12Y sama dengan 144. Ingat, A-nya 12, B-nya juga 12. Kemudian kita sederhanakan dulu, dibagi 12 semua, sehingga jadi X tambah Y sama dengan 12. Kemudian 3,3 tadi kita substitusikan pada persamaannya, sehingga diperoleh 3 tambah 3. Itu sama dengan 6 ya. Tentu saja kurang dari 12. Sehingga diperoleh pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12.
Katakanlah ini pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat lagi. Sekarang mencari persamaan yang ketiga. Garisnya yang ini ya. Garis ini melalui titik 0,-2 dan 3,0. Kita cari lagi persamaannya. Yang ketiga, persamaan garis melalui titik 0,-2 dan 3,0 adalah, lihat rumusnya, sehingga diperoleh min 2x tambah 3y sama dengan min 6. Selanjutnya 3,3 kita substitusikan lagi pada persamaan tadi. Diperoleh min 2 kali 3 tambah 3 kali 3 ya. Sama dengan berapa ini? Min 2 kali 3 kan min 6. Min 6 tambah 9 sama dengan 3. Tentu saja 3 lebih dari minus 6. Sehingga diperoleh pertidaksamaan min 2x tambah 3y lebih dari atau sama dengan min 6. Katakanlah ini pertidaksamaan yang ketiga. Berikutnya masih ada satu lagi ya, yang ini yang keempat. Garis yang keempat melalui titik 0,-3 dan min 1,0. Kita cari lagi persamaannya. Yang keempat, persamaan garis melalui titik 0,3 dan min 1,0 adalah, menurut rumus tadi yang di atas ya, diperoleh 3x kurang y sama dengan min 3. Ingat, A-nya 3, B-nya min 1. Ini sudah sederhana. Kemudian 3,3 kita substitusikan lagi pada persamaannya, sehingga diperoleh 3 kali 3 kurang 3. Nilainya 6 ya. 9 kurang 3 kan 6. 6 tentu saja lebih dari minus 3, sehingga diperoleh pertidaksamaan 3x kurang y lebih dari atau sama dengan minus 3. Katakanlah ini pertidaksamaan yang keempat. Kemudian kita lihat lagi bahwa DHP itu terletak hanya di kuadran 1 saja, sehingga yang kelima, DHP hanya terdapat di kuadran 1, berarti memuat pertidaksamaan. Ada 2 ya, yaitu x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Jangan lupa x, y-nya elemen R. Katakanlah ini yang kelima. Berarti kita sudah selesai menentukan pertidaksamaan-pertidaksamaan yang membatasi DHP ya. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi DHP pada gambar di atas adalah x tambah y lebih dari atau sama dengan 3, x tambah y kurang dari atau sama dengan 12, 3x kurang y lebih dari atau sama dengan min 3, min 2x tambah 3y lebih dari atau sama dengan min 6, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, x, y elemen R. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana mencari SPT-LDP dari DHP yang diketahui. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini agar dapat lebih berkembang lagi dengan cara subscribe. Jangan lupa hidupkan juga loncengnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program linier bagian yang ke-6.